jalur mobil Fortuner nang Gili Sepur. Kita sudah stres lah, ini orang sudah lainnya mobil itu sudah mau ditumburi, ini macam mana? Biarlah mati semuanya. Nuriah hanya bisa pasrah saat melihat rumahnya habis dilalap si jago merah. Nuriah tak menyangka saat merayakan Idul Fitri, ia harus kehilangan semua harta bendanya. Satu-satunya barang yang tersisa hanyalah kartu identitas diri. Kebakaran hebat melanda permukiman Kampung Muka, Pademangan, Jakarta Utara Selasa kemarin. Api sudah mau mulai merambat. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun sayang, upaya ini gagal. Api dengan cepat menyambar puluhan rumah semi permanen. Diduga api berasal dari konsleting listrik di salah satu rumah yang ditinggal mudik penghuninya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun 30 rumah hangus terbakar dan 120 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Api baru bisa dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan di lokasi. Delapan tim pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di sebuah gudang palet di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan beserta isinya. Tak hanya itu, api juga membakar 6 rumah kontrakan yang ada di sekitar pabrik. Warga sekitar mendengar 2 suara ledakan. Diduga ledakan berasal dari tabung berisi zat kimia. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat kebakaran terjadi, pemilik bangunan sedang mudik merayakan Hari Raya Idul Fitri. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Kasus ini dalam penanganan pihak Polsek Cikarang Utara. Aduh, angin kencang. Angin. Sejumlah tenda pos pantau mudik lebaran porak-poranda diterjang angin dan hujan. Peristiwa yang terjadi di pos jaga res area sementara di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat ini terekam kamera amatir. Beruntung, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sejumlah petugas yang tengah berjaga berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, petugas BPBD langsung mendatangi lokasi kejadian dan memindahkan tenda yang rusak. Diketahui, tenda yang roboh merupakan tenda pantau Dirlantas, tenda CKJT, dan tenda pos kesehatan Dinkes Sumedang. Telah terjadi kebakaran di Desa Tergambang. Kebakaran hebat melanda rumah sekaligus kios bensin milik Kasti di Desa Tergambang, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Akibatnya, warga panik dan berhamburan keluar rumah. Pada waktu yang hampir bersamaan, kebakaran juga terjadi di rumah Ali Hasan di Desa Kedung Jambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Bangunan berukuran 4 x 8 meter persegi ini ludes dilalap api menjelang waktu berbuka puasa. Kebakaran di 2 lokasi ini diduga disebabkan oleh lilin yang dinyalakan pemilik rumah dalam tradisi malam 29 Ramadan menyambut Lebaran. Namun naas, posisi lilin dinyalakan berdekatan bahan mudah terbakar. Akibatnya api menyambar hingga membakar seluruh bangunan. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Video amatir warga mengabadikan proses evakuasi salah seorang wisatawan yang tenggelam di Pantai Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember. Saat kecelakaan terjadi, ombak di Pantai Payangan sedang tinggi. Hanya dalam beberapa menit, 4 wisatawan terseret gelombang pantai selatan.
3 orang berhasil dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Diduga keempat korban tersebut mengabaikan larangan berenang di pantai. Yani terpaksa melahirkan di dalam ambulans di pos terpadu Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi, exit tol Parungkuda. Beruntung, bayi perempuan tersebut berhasil lahir dengan selamat setelah mendapat bantuan dari seorang bidan. Kejadian ini berawal saat Yani dirujuk ke rumah sakit untuk melahirkan. Namun naas, kondisi jalan arteri Sukabumi Bogor tengah macet akibat banyaknya wisatawan. Akibatnya, mobil ambulans tertahan di jalur tersebut. Sementara Yani sudah tidak tahan dan akhirnya terpaksa melahirkan. Anak ketiga pasangan Ikin dan Yani ini langsung dibawa ke puskesmas Parungkuda dengan pengawalan polisi. Sementara sang ibu bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 153 Tol Cipali Majalengka, Jawa Barat. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban kecelakaan. Akibat insiden ini, 3 orang meninggal dunia. 2 orang diantaranya meninggal dunia di tempat, sedangkan 1 korban meninggal di perjalanan. Sementara 9 korban lainnya mengalami luka dan segera dilarikan ke rumah sakit. Seluruhnya merupakan keluarga asal Jember yang dalam perjalanan menuju Jakarta usai mudik di kampung halaman. Pihak kepolisian sempat menduga kecelakaan disebabkan oleh sopir yang mengantuk. Namun setelah melakukan penyelidikan, kecelakaan disebabkan lubang di tengah jalan tol. Jalur mobil Fortuner yang pilih sepur. Warga Banyumas, Jawa Tengah mendadak gempar setelah menemukan sebuah mobil mewah tersangkut di rel kereta api Sumpiuh. Mobil melintang di atas rel dan mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang. Kondisi mobil yang ringsek dan terjepit pembatas jembatan membuat petugas kesulitan melakukan evakuasi. Akibatnya, perjalanan kereta api dari Yogyakarta menuju Jakarta dialihkan hanya 1 jalur. Mobil naas ini sedianya dalam perjalanan dari Jambi menuju Purworejo, Jawa Tengah. Karena perjalanan jauh, Takwa dan 7 orang keluarganya menggunakan jasa sopir. Namun di tengah perjalanan, keanehan mulai muncul. Mobil beberapa kali akan menabrak mobil di depannya. Di jalan itu sudah mau ditumburkan bus itu, sudah kosen ke situ. Ya terus sepanjang-panjang mobil dibawa sampai sini tuh. Nah, tapi kayak itu. Bapak nggak berusaha mencegah saat itu? Sudah. Kita megangi tangannya satu, dia tetap megang setir. Puncaknya saat melewati perlintasan kereta api Sumpiuh. Sang sopir tiba-tiba mengarahkan mobil masuk ke rel kereta api. Akibatnya semua penumpang panik. Mereka nyaris kehilangan nyawa seandainya saat itu ada kereta yang melintas. Penumpang menduga sopir sengaja akan menabrakkan mobil ke kereta. Kita sudah stres lah, ini orang sudah lainnya. Mobil itu sudah mau ditumburi, ini macam mana? Biarlah mati semuanya. Beruntung semua penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil. Saya loncat dari ini mobil, mau minta pertolongan dari orang. Ke-8 penumpang kemudian diamankan di salah satu rumah warga tak jauh dari lokasi kejadian. Polisi yang datang menemukan 2 kertas berisi tulisan tangan di dalam tas milik sopir. Sementara sang sopir mengaku ada orang yang mengejarnya saat mengendarai mobil, sehingga dia mengarahkan mobil ke rel kereta api. Ya karena perasaannya itu kayak dikejar-kejar orang, makanya larinya ke situ. Dari hasil pemeriksaan pihak Polres Banyumas, petugas menemukan bukti sopir telah mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dan hasil pengecekan urin juga driver tersebut atas nama ini menggunakan sabu.
Kini pihak Polres Banyumas telah menetapkan sopir sebagai tersangka. Selain melanggar Undang-Undang Perkereta Apian, sopir juga terancam hukuman tambahan karena mengonsumsi narkoba.